Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan pajak di Edukasi Perpajakan KPP Badora. Badora. Bersama saya Sida, penyuluh KPP Badora, dan kali ini ditemani oleh Saya Arif, kawan pajak, apa kabar? pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa Pak Arif? Oke, baik. Jadi sekian edukasi kita secara daring ya. Ya. Mbak Sida, kita akan memberikan edukasi perpajakan terkait atau dengan tema-tema yang relevan lah ya, khususnya untuk kita semua dan lebih khusus lagi untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Badora. Jadi hari ini kita akan sebenarnya spill sedikit nih Mbak Sida ya, terkait ketentuan teknis di Perdirjen nomor 8 tahun 2025 yang baru saja rilis terkait tadi. Apa judul kita hari ini? Penggunaan nilai buku dalam transaksi restrukturisasi usaha. Yang akan kita bahas kali ini adalah bagian dari Per 8 tahun 2025 ini. Betul. Ya. Jadi satu bagian per akan dibahas 30 menit. Wah, jadi kalau satu bagian Ini hanya per berapa pasal aja seluruhnya nih ya, kawan pajak. Ya. Mungkin mau dibahas dulu atau Pak Arif mau Boleh, menyampaikan? ya. Pendahuluan terlebih dahulu ya. Baik, kawan pajak sekalian ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang ada kesulitan segera diberikan kemudahan. Baik, dalam kesempatan kali ini kawan pajak kita akan sedikit menyinggung tadi isi dari Perdirjen ya nomor 8 tahun 2025 sebagian kecil ya, yaitu terkait penggunaan nilai buku dan juga kaitannya adalah dengan penggunaan nilai wajar ya, nilai pasar wajar terkait transaksi restrukturisasi usaha. Jadi sebagai pembukaan kita sampaikan ya, setiap perusahaan tentunya dan juga semua organisasi ya Mbak Sida pasti memiliki visi dan misi yang kemudian diterjemahkan dalam tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, dalam mencapai tujuan tadi tentu ya setiap organisasi, setiap perusahaan punya suatu strategi. Nah, salah satu strategi yang dapat digunakan ya yang diambil oleh perusahaan ataupun organisasi adalah untuk atau dengan melakukan namanya restrukturisasi usaha. Ini bentuknya sangat luas Mbak Sida, tapi terkait ketentuan perpajakan kali ini kita hanya akan bahas terkait tadi penggabungan usaha atau yang biasa kita sebut dengan istilah merger. Kemudian peleburan usaha, ini mirip sebenarnya dengan penggabungan usaha, tapi tetap ada ya perusahaan tetap eksis. Kemudian yang berikutnya adalah terkait spin-off, yaitu pemekaran usaha ya. Kemudian yang terakhir adalah terkait pengambil alihan usaha atau yang biasa kita sebut dengan akuisisi perusahaan dalam rangka apa? Memperoleh kendali penuh atas perusahaan yang diakuisisi. Itu mungkin sementara untuk pembukanya Mbak Sita. Kemudian aspek pajaknya nanti terkait restrukturisasi usaha ini akan berdampak terhadap muncul PPh dan PPN-nya. Iya, secara umum nanti kita akan bahas apa saja sih dampak ya dari setiap restrukturisasi usaha, apa yang dipilih, metode akuntansi apa yang akan digunakan. Ya. Kemudian mungkin kita langsung masuk ke yang pasal 37 atau ya? Mungkin sebelumnya mungkin kalau pajak penasaran nih, kenapa sih, apa tujuannya sih ketika perusahaan melakukan merger misalnya, atau bentuk-bentuk tadi mungkin perlu dijelaskan ya satu persatu. Baik, jadi kan pajak restrukturisasi usaha ini dilakukan ya tentunya berdasarkan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan atau organisasi ataupun karena ada tujuan-tujuan tertentu yang akan diperoleh. Misalnya ketika perusahaan akan memperkuat daya saing ya, atau mungkin untuk memperluas pasar atau memperkuat kinerja keuangan dan lain sebagainya. Jadi bentuk dari restrukturisasi usaha ini tergantung dari kondisi yang ada sekarang serta tujuan yang diharapkan. Nah, mungkin Mbak Sida nih, tadi kita sudah sebut ya jenis-jenis restrukturisasi usaha apa saja yang kita bahas, apa saja di sana Mbak Sida? Penggabungan usaha atau merger. Yang kedua peleburan usaha, kemudian pemekaran usaha atau spin off, terus dan yang terakhir pengambil alihan usaha. Oke, ini mungkin definisi per masing-masing Mbak Sida ingin tahu atau kawan pajak ingin kita jelaskan sedikit? Boleh. Ya.
Jadi kan pajak sesuai pertama ya kita akan bahas terkait penggabungan usaha terlebih dahulu atau yang biasa kita sebut dengan merger. Sesuai teori organisasi ya bahwa ketika suatu organisasi semakin kuat, ini biasanya mereka akan memecah atau bergabung Mbak Sida. Ketika perusahaan semakin kuat, maka perusahaan biasanya mereka akan membelah diri, melakukan spin-off ya, yang tadinya divisi akan berubah menjadi satu entitas baru. Suatu pabrik misalnya, bagian pabrikasi manufaktur dia akan berdiri menjadi PT yang baru misalnya. Kemudian bagian distribusi dan pemasaran dia akan memecah menjadi perusahaan yang baru yang tentunya masih dalam pengendalian sama. Sebaliknya ya, untuk perusahaan yang kinerja keuangannya mungkin cenderung agak lemah ya, maka untuk memperkuat tadi, maka sebaliknya perusahaan akan melakukan penggabungan usaha atau merger. Merger yang paling besar di sejarah tanah air yang Mbak Sida tahu apa? Yaitu ketika apa? 4 bank BUMN menjadi satu ya, bank dengan entitas baru yang kita kenal dengan nama Bank Mandiri. Nah, ketika Krismon tahun 98 ya, kemudian tahun 99 ada 4 bank nasional. Mas Teddy boleh kasih spill juga nih, bank apa saja nih waktu itu? Tahun 98, kemudian merger terjadi tahun 99 nih. Ada Bapindo, ada Bank Eksim, ada BPD, kemudian ada Bank Dagang Nasional, karena ada Krismon, ada kesulitan keuangan. Akhirnya untuk memperkuat kinerja keuangan perusahaan, 4 bank tadi akan melebur, akan bergabung ya, menjadi satu entitas baru yaitu Bank Mandiri. Tahun 99 Mbak Sida bertugas di KPP mana? TK. Seriusan? Ya, itu contoh yang akan wajar ya terkait transaksi penggabungan usaha atau merger. Tujuannya tentunya tadi ya karena dengan ada masalah keuangan, karena Krismon tuh dulu dolar 2.500 tahu-tahu melonjak jadi 15.000 dan seterusnya. Maka para debitur yang tadinya lancar ya dalam melunasi pinjamannya menjadi default dan seterusnya. Akhirnya untuk mengatasi semua dilakukanlah merger dan sampai sekarang alhamdulillah ya bank hasil bentukan dari transaksi merger tadi merupakan salah satu bank terbesar nih saya rasa nih Mbak Sida hingga hari ini. Itu contoh dari transaksi apa? Merger. Nah, kemudian untuk peleburan usaha sebenarnya mirip dengan merger Mbak Sida dan kantor pajak. Bedanya apa? Kalau peleburan usaha ini tetap mempertahankan salah satu existing company. Jadi yang dilebur adalah perusahaan yang lainnya. Kemudian sementara untuk pemekaran atau spin-off ini ya tadi ya satu perusahaan yang besar kemudian memecahkan sebagian divisinya menjadi perusahaan yang baru. Contohnya apa tadi? Misalnya ada unit syariah. Dulu ada kita kenal ada Bank Mandiri, kemudian unit syariahnya membelah diri menjadi Bank Syariah Mandiri. Kalau kita googling nih teman-teman, ketika perusahaan asuransi prudensial ada unit syariah, mereka juga membelah diri, divisi syariahnya membentuk salah satu PT yang di luar ya, supaya lebih bisa fokus sesuai dengan core-nya masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir setelah bentuk restrukturisasi usaha yang kita bahas adalah terkait pengambil alihan usaha atau yang biasa kita kenal dengan akuisisi. Ini dilakukan dengan cara apa? Satu perusahaan mengambil 100% nih saham perusahaan yang akan diakuisisi, atau kalau nggak 100% minimal ya 50 plus artinya punya hak suara di atas setengahnya, sehingga tentunya ya perusahaan acquire yang memperoleh akan mendapatkan kendali mutlak atas perusahaan yang diakuisisi. Ini terkait literasi ataupun penjelasan secara umum terkait transaksi-transaksi yang akan kita bahas hari ini. Begitu kira-kira Mbak Sita. Kemudian secara umum untuk penggunaan metode akuntansi dalam penggabungan usaha ini ada 2 ya Pak ya? Iya, apa aja itu? Yang pertama pooling of interest, Iya. kemudian yang kedua adalah purchase method. Purchase method, betul sekali. Nah, nanti juga ada kaitannya dengan perpajakan. Kemudian gimana? Terkait apa dulu yang kita bahas nih Mbak Sida nih? Yang pooling dulu atau yang purchase method dulu? Pooling dulu boleh. Oke. Baik, sebelum penjelasan ya terkait aspek pajakan masing-masing metode yang akan kita ambil dalam rangka tadi restrukturisasi usaha, mungkin kita jelaskan dulu secara umum, secara SAK
apa sih ketentuan umum yang diikuti oleh akuntansi komersial kita terkait transaksi-transaksi restrukturisasi usaha. Jadi kembali lagi rekan-rekan kawan pajak dan Mbak Sida, bahwa secara umum ya ketika ada perusahaan menggabung, ketika ada perusahaan merger, spin-off, dan akuisisi, ini secara umum perusahaan akan menggunakan apa? Pendekatan nilai pasar. Ya, ketika perusahaan bergabung, ya, maka yang akan diperoleh adalah aktiva bersih. Permasalahannya, nilai aktiva bersih ini akan didasarkan pada nilai pasar wajar, ya nilai harga pasar wajar atau nilai sisa buku. Nah, ini secara umum, ini menurut pendapat para ahli, para praktisi ya, memang dianjurkan ya, lebih menguntungkan adalah menggunakan pendekatan nilai harga pasar. Karena kita tahu ya, dalam beberapa konsep akuntansi, kita tahu ada beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan dalam akuntansi kita apa? Mbak Sida kuliah di jurusan apa? Akuntansi. Dalam akuntansi kita gunakan namanya suatu prinsip yaitu historical cost. Apa itu historical cost, Mbak Sida? Bahwa nilai aktiva dicatat berdasarkan apa? Harga perolehannya. Walaupun dalam penyajian di dalam neraca atau laporan posisi keuangan adalah di net off-kan dengan akumulasi penyusutan. Nah, sekarang kalau saya tanya Mbak Sida, kita beli rumah, kita beli tanah 10 tahun yang lalu. Ya, harganya hari ini kira-kira sama nggak dengan harga 10 tahun yang lalu? Enggak. Tentunya akan berbeda kan pajak. Ya, harga tanah sekarang mungkin bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat dan seterusnya. Nah, inilah ya salah satu kelemahan dari prinsip historical method ya, yang ketika dalam transaksi penggabungan usaha misalnya, ini banyak menyarankan menggunakan pendekatan nilai pasar wajar sehingga tercermin ya nilai aset bersih perusahaan saat ini adalah berapa sih gitu ya, yang tentunya akan dinilai oleh pihak-pihak yang berwenang. Nah, kebalikan dari pendekatan harga pasar atau purchase method yaitu menggunakan apa tadi? Metode pooling of interest, di mana ketika ada perusahaan bergabung, memekar, melakukan usaha dan seterusnya, maka nilai aktiva bersihnya ini semata-mata dihitung berdasarkan nilai sisa bukunya yang mereka catat di pembukuan masing-masing pihak. Nah, kenapa disebut pooling of interest? Karena yang berubah hanya penyatuan dari kepemilikan saja. Secara net aset nilainya tidak ada perubahan karena masing-masing yang digabung adalah sebesar nilai sisa buku masing-masing. Nah, ini aturan secara umum ya kan pajak terkait penggunaan metode dalam restrukturisasi usaha. Jadi dapat menggunakan purchase method atau pooling of interest, walaupun nanti kita kaitkan dengan Per 08 ada pembatasan di sana. Nah, gitu ya Mbak Sida kurang lebih secara umum terkait dua pendekatan, dua metode yang dapat digunakan dalam transaksi restrukturisasi usaha. Terus apa lagi kira-kira nih kita bahas? Mungkin langsung saja Mbak Sida, ada hal barukah di Per 08? Kenapa kita angkat masalah tersebut hari ini terkait aspek perpajakan dari masing-masing atau dari kedua metode dari transaksi penggabungan usaha tadi misalnya. Jadi apa yang kita bahas pertama? Bahwa kita lanjut dulu ya, mungkin kita lanjutkan ya, kita teruskan. Bahwa dalam Per 08 kan pajak di sini ya, pada umumnya seperti kita tadi sudah sampaikan, dalam transaksi restrukturisasi usaha adalah menggunakan apa? Purchase method. Nah, di sini ada konsekuensi ketika apa? Menggunakan metode purchase method, maka aktiva bersih akan dinilai menurut apa? Harga pasar yang wajar. Sehingga perusahaan masing-masing harus melakukan apa? Revaluasi aktiva, di mana selisih lebih antara nilai setelah revaluasi dikurangi dengan nilai sisa fiskal ya sebelum dilakukan revaluasi merupakan objek PPh. Nah, biasanya di sini ada pajaknya, oke deh kita pakai pooling of interest saja. Nah, namun di sini dalam Per 08 dijelaskan aturan khusus nih, pembatasan-pembatasan bahwa penggunaan metode pooling of interest hanya dapat digunakan untuk subjek pajak tertentu dalam bentuk restrukturisasi usaha tertentu juga sesuai diatur di pasal berapa Mbak Sida? 30. Ya, untuk yang pooling of interest? 37. Ya, pasal 37 Per 8 2017.
25. Mungkin Mbak Sida bisa spill sedikit nih, nanti kan pajak jika penasaran bisa mempelajari pernya tentunya secara lebih mendetail. Siapa subjeknya, apa syaratnya, kemudian apa konsekuensinya. Ya, silakan Mbak Sida. Berdasarkan pasal 37 ayat 2 ya Pak, yang Ya, ini disebutkan bahwa wajib pajak yang dapat melakukan pemekaran usaha iya, dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf C, iya. yaitu yang pertama adalah wajib pajak yang belum go public, Mhm. yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana sahamnya. Oke, satu-satu nih Mbak Sida. Ya, Ketika perusahaan akan spin off, ya perusahaan ini boleh menggunakan metode pooling of interest. interest Bisa menggunakan nilai sisa buku, tapi hanya berlaku satu untuk subjek siapa? yang Perusahaan belum yang belum go go public, public yang akan melaksanakan IPO. IPO. Ya, jadi ini pertama dicatat nih. Oke, maka perusahaan ini boleh menggunakan nilai sisa buku dalam kegiatan pemekaran usaha. Terus siapa lagi yang berikutnya? Yang kedua adalah wajib pajak yang telah go public Iya. sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana saham. Oke, jadi perusahaan sudah TPK nih, kemudian dia spin off nih, memecah divisinya, dan divisi bentukan baru tadi, perusahaan baru tadi juga akan melakukan Melakukan IPO IPO. juga. Ini juga diperkenakan menggunakan nilai sisa buku dalam proses pemekaran usaha. Lanjut. Yang ketiga adalah wajib pajak yang melakukan pemisahan unit usaha syariah dalam rangka menjalankan kewajiban pemisahan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya betul ya, kemarin ada ini ya suatu kebijakan bahwa unit syariah nggak boleh hanya sebatas divisi, mereka harus spin off membentuk perusahaan yang baru. Tapi kembali lagi nih sekalian ini Mbak Cida yang update kita, salah satu nih ketika unit syariah di spin off menjadi perusahaan yang baru, menjadi PT yang baru. Nah ini kita tahu nih sekarang para atau perusahaan-perusahaan syariah tadi seperti bank-bank syariah tadi sekarang akhirnya apa? Mereka bergabung melakukan merger. Bank apa itu Mbak Sida? Satu, BSI, Bank Syariah Mandiri, kemudian yang kedua, Bank BNI BNI, Syariah, kemudian Bank BRI BRI, Syariah. Syariah, Akhirnya ketika perusahaan-perusahaan perbankan yang berbasis syariah ini akhirnya bergabung menjadi BSI. menjadi satu di sana. Ya. Baik, lanjut. Siapa subjek berikutnya yang bisa menggunakan tes ya? Kemudian, Ya. ya, yang keempat, subjek Ya. yang dapat melakukan pemekaran usaha menggunakan nilai buku adalah wajib pajak badan dalam negeri sepanjang badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari penanaman modal asing paling sedikit 500 miliar rupiah. Ya, jadi ini suatu bentuk fasilitas ya, KPP dalam negeri KPP, spin off kita divisinya, tapi divisi ini mendapatkan suntikan dana PMK ya, minimal berapa tadi? 500 500 miliar. miliar. Terus lanjut. Kemudian yang kelima adalah wajib pajak BUMN yang menerima tambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia sepanjang pemekaran usaha dilakukan terkait dengan pembentukan perusahaan induk atau holding BUMN. Baik, ini terkait pemakaran usaha yang dilakukan oleh BUMN Ya. tertentu ya. Oke, lanjut. Kemudian yang keenam, terakhir ya ini Pak, yaitu wajib pajak badan yang melakukan pemisahan usaha sehubungan dengan restrukturisasi BUMN. Ya. Baik. Nah, ini tentunya ya ketika subjek dimaksud sudah memenuhi ketentuan, ketika mereka melakukan spin off usaha yang memecah ya divisi menjadi perusahaan entitas baru, boleh menggunakan nilai sisa buku dalam transaksi pemekaran usaha. Jadi kembali lagi ketika menggunakan nilai sisa buku, tentunya ketika dipisahkan dari perusahaan semula, ya nilai net asetnya tentunya bagian saja dari nilai sisa net aset dari perusahaan induknya sebelum mereka melakukan pemekaran usaha atau pemisahan divisi menjadi entitas baru. Nah, ketika sudah berpindah nih asetnya dari perusahaan awal menjadi perusahaan pecahan tadi hasil pemekaran tadi, apakah ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan terkait, Mbak Zida? Ini ada ya untuk mengajukan permohonan. Apa syaratnya? Ada dua ya Pak. Ya, apa coba?
Hmm, Yaitu yang pertama adalah wajib pajak yang melakukan pengambil alihan usaha BUT perbankan dengan membubarkan BUT. Oke, jadi boleh ya. Ini terkait pengambilan usaha, pengambil alihan usaha. Kalau tadi pemekaran usaha, sekarang terkait subjek-subjek siapa yang bisa menggunakan nilai hisab itu dalam proses mengambil alihan usaha. Siapa dia pertama? Wajib B- pajak yang Melakukan melakukan pengambil akuisisi BUT perbankan. BUT perbankan. Kita tahu ya, di Badora banyak BUT perbankan, jadi jika akan diakuisisi oleh perusahaan dalam negeri, maka metode akuisisinya boleh menggunakan cooling off interest atau Interest. menggunakan nilai sisa buku. Yang kedua, terkait pengambil alihan usaha, siapa subjek yang bisa menggunakan metode ini, Mbak Sida? Yang kedua adalah wajib pajak dalam negeri yang mengalihkan saham atas suatu perusahaan dalam negeri sehubungan dengan restrukturisasi BUMN. Baik, kembali lagi ya, terkait restrukturisasi BUMN ketika ada proses akuisisi, ya tentunya ini sesuai dengan persyaratan yang berlaku, boleh menggunakan nilai sisa buku dalam transaksi apa? Akuisisi. Kemudian teknisnya nih, mungkin Mbak Sida nih perlu disampaikan, ini justru yang diatur secara benang merahnya ya dalam 08/2025 ini, bagaimana ketika subjek-subjek tadi akan mengajukan ya metode pooling of interest atau penggunaan nilai sisa buku dalam proses restrukturisasi usaha. Apa yang harus dilakukan? Mengajukan kepada DJP secara elektronik ya melalui Jadi, portal wajib pajak. Jadi sekali lagi kalau pajak sesuai PMK 81 di edukasi sebelumnya kita sudah singgung ya, di pasal 4 bahwa seluruh pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak ya sepenuhnya dilakukan melalui sistem administrasi perpajakan kita atau yang dikatakan dalam portal wajib pajak dalam Kortex. Jadi supaya sudah nggak ada lagi ya permohonan dan seterusnya yang PTPT datang dikirim dan seterusnya, semua sekarang melalui Kortex. Kortex. Terus kemudian apalagi yang harus dilengkapi? Yang pertama adalah surat pernyataan tentang alasan dan tujuan melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambil alihan usaha. Ya, Kemudian yang kedua adalah surat pernyataan bahwa penggabungan, peleburan, pemekaran, dan pengambil alihan usaha telah memenuhi persyaratan tujuan bisnis atau bisnis purpose test dan sesuai dengan PMK terkait. ya, oke, terus Kemudian melampirkan SKF untuk semua entitas yang terlibat. biasa nih ya SKF ya untuk semua terlibat. Terus Yang terakhir adalah dokumen pendukung lainnya berupa yang pertama adalah penghasilan dan PPh terutang sebelum tanggal efektif, kemudian proyeksi penghasilan dan PPh setelah restrukturisasi usaha, dan yang terakhir adalah daftar isian dalam rangka business purpose test. oke, jadi jika semua kita submit oleh konteks, kemudian DJP punya kewajiban untuk memberikan keputusan ya, apakah menyetujui penggunaan metode pooling of interest atau menolak. Berapa lama jangka waktu yang harus dipenuhi Mbak Sida terkait persetujuan ini? 1 bulan sejak permohonan diterima lengkap oleh Ya, DJP. 1 bulan ya. Jadi kalau jangan sampai lewat, mudah-mudahan ya. Kalau misalnya semua sudah sesuai ketentuan, persyaratan dan seterusnya, tentunya permohonan nilai sisa buku dalam proses dari restrukturisasi usaha dapat dikabulkan. Nah, ketika sudah dikabulkan nih Mbak Sida, apakah masih ada nih kewajiban yang harus dipenuhi nih oleh para pihak nih Mbak Sida? Ketika dalam proses tadi misalnya pemekaran usaha, dalam proses akuisisi, sudah diberikan persetujuan menggunakan nilai sisa buku, maka ada kewajiban bahwa apa? Harta berupa aktiva tetap Iya, yang berasal yang dialihkan dari proses restrukturisasi usaha usaha tadi tidak boleh dipindah tangankan. Selama berapa tahun nih Mas Ida? 2 tahun sejak tanggal efektif. Oke, 2 tahun setelah tanggal efektif, aktiva yang dimiliki tidak boleh dijual, dialihkan dalam bentuk apapun. Nah ini mengikat secara mutlak atau masih ada jalan keluar nih jika misalnya ada keperluan yang sifatnya mendesak nih Mas Ida? Ada pengecualian. Oke, apa ini? Kecuali untuk tujuan efisiensi perusahaan seperti misalnya rusak habis masa manfaat, aktiva yang sama, atau penggantian
Oh, aktiva sejenis dengan mengajukan permohonan tadi sebelumnya. ada ini ya, solusi keluar ya, misalnya ada urgensi dengan alasan-alasan yang tentunya sesuai ketentuan, maka tetap bisa ya, Ya. misalnya rusak atau mau ditukar tambah dan seterusnya, tetapi tentunya dengan mengajukan permohonan. Baik, ini tadi sekilas Kang pajak ya di P08 yang mengatur tentang tadi tata cara permohonan nilai sisa buku dalam transaksi yang tadi kita sudah sebutkan. Nah, kemudian tadi temannya pooling of interest ya, kalau boleh kita sampaikan ketika perusahaan melakukan restrukturisasi usaha, ya kalau tidak menggunakan nilai sisa buku, ya menggunakan nilai harga pasar wajar. Nah, jika menggunakan nilai pasar wajar, tentunya ya wajib pajak atau perusahaan dapat melakukan tadi revaluasi aktiva tetap. Nah, terkait revaluasi aktiva tetap ini pun juga ada update ya aturan di dalam Perda nomor 8 tahun 2025. Jadi kembali lagi terkait subjeknya siapa yang dapat mengajukan proses revaluasi tetap, bagaimana caranya, syaratnya mungkin bisa disampaikan kepada kawan pajak, Mbak Sida. Ya, untuk subjeknya yang dapat mengajukan revaluasi aktiva tetap yaitu Ya, adalah perusahaan dapat mengajukan penilaian kembali aktiva tetap ya, untuk wajib tujuan pajak. perpajakan termasuk restrukturisasi usaha Ya, yang dapat diajukan oleh wajib pajak dalam wajib pajak dalam negeri dan BUT BUT. Ya, tidak jadi termasuk semua ya. PT dalam negeri misalnya dan BUT dapat ya. Ada pembatasan pengecualiannya? Tidak termasuk perusahaan yang menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggris dan mata uang asing dalam hal ini Jadi untuk USD. wajib pajak yang sudah diberikan persetujuan bahasa Inggris dan mata uang asing juga dapat ya mengajukan revaluasi aktiva tetapnya. Nah, kemudian terkait tata caranya, teknisnya ini bagaimana ya Mbak Sida? Pengajuannya kembali dilakukan secara elektronik oleh wajib pajak melalui portal wajib pajak. Oke. Kemudian dengan persyaratan yang pertama adalah melampirkan SKF, Ya. kemudian salinan surat izin usaha perusahaan, jasa penilai atau appraisal, dan surat izin ahli penilai yang diterbitkan oleh Oke, pemerintah. ini sangat penting ya kami pajak ya, bahwa siapa sih yang dapat melakukan penilaian, siapa yang dapat melakukan evaluasi atas aktivitas dimiliki oleh perusahaan. Siapa dia sekali lagi bisa diulang Mbak Sida? Karena tidak semua ya, nggak bisa wajib pajak tahu-tahu menunjuk sebuah perusahaan appraisal untuk menilai aktivanya, ya bahwa perusahaan appraisal tadi sesuai pasal 8 harus apa tadi memenuhi persyaratan apa tadi? Mempunyai surat izin usaha perusahaan jasa penilai dan juga Surat untuk izin usahanya sesuai terus. Untuk ahli penilainya mempunyai surat izin ahli penilai yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Oke, jadi surat izinnya harus diterbitkan oleh pemerintah, tentunya melalui instansi yang terkait, begitu ya kan ya. Jadi kita tidak bisa misalnya menyewa perusahaan dari luar negeri misalnya dan seterusnya. Nah, ini mungkin menjadi perhatian kita. Lanjut, Mbak Sika. Kemudian yang selanjutnya harus dilampirkan adalah laporan penilaian oleh penilai yang Oke, sudah hasil ditunjuk. laporan Ya. evaluasi tadi ya. Terus, Kemudian daftar penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perusahaan. oke. Yang terakhir adalah laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum dilakukan evaluasi. Oke, jadi ketika mau menggunakan nilai sisa buku hasil permohonan, ketika mau evaluasi, ya kita mengajukan permohonan kurang lebih seperti itu ya. Jadi terkait permohonan evaluasi aktivitas tetap sesuai atau untuk tujuan perpajakan ini juga sama ya, diajukan melalui Kortex dengan melengkapi persyaratan yang ada. Nah, keputusannya nih Mbak Sida, kalau tadi 1 bulan ya sejak permohonan diterima lengkap untuk pooling of interest, nah sementara untuk evaluasi berapa lama? 30 hari sejak 30 BPE diterbitkan. hari sejak BPE atau bukti penerimaan Elektronik diterbitkan. Nanti mungkin boleh saya tambahkan Mbak Sida akan pajak ya, ketika perusahaan sudah memperoleh tadi ya, sudah melakukan evaluasi aktiva tetap dengan persyaratan yang sudah tadi ya dilengkapi dan seterusnya ya, maka ada kewajiban yang mengikutinya. Pertama tadi ketika ada selisih lagi antara nilai setelah evaluasi dibandingkan nilai sisa buku akhir, maka selisihnya tadi merupakan objek PPh sesuai pasal 4 ayat 2, yaitu merupakan objek PPh final dengan tarif berapa persen? 10%. Nah,
Tapi kadang perusahaan gini ya, kalau melihat kalau direvaluasi kita ada pajak berhutang, ya ada 10% yang harus kita setor atas kenaikan atau selisih lebih revaluasi akibat tetap dibandingkan dengan sisa buku fiskal sebelumnya. Tapi sebenarnya ada manfaatnya kan pajak ketika perusahaan melakukan revaluasi. Nah, manfaat itu boleh dari sisi perpajakan atau juga di luar perpajakan juga sangat bermanfaat. Misalnya apa? Ketika kita melakukan evaluasi, tentu net aset perusahaan akan bertambah. Ketika net aset bertambah, tentunya akan ada keuntungan ketika perusahaan akan ikut tender, akan membawa keuntungan ketika perusahaan mengajukan misalnya pinjaman modal kerja dan lain sebagainya. Nah, di samping itu kan wajar terkait penggunaan atau revaluasi aktiva tetap tadi atau penilai pasar dalam transaksi restrukturisasi usaha, sebenarnya perusahaan mempunyai saving, mempunyai tax saving untuk masa depan. Berupa apa tax savingnya? Yaitu ketika dilakukan revaluasi, misalnya suatu aktiva tadinya nilai sisa bukunya 1.000, setelah dilakukan revaluasi menjadi 2.000, maka ketika sudah direvaluasi, perusahaan berhak untuk melakukan penyusutan dengan dasar apa? Nilai setelah revaluasi. Tentunya pembiayaannya dilakukan secara proporsional tadi ya, melalui penyusutan. Nah, kemudian juga masa manfaatnya juga akan kembali ya ke masa manfaat yang semula. Kalau tadi kelompok 1, berapa masa manfaatnya? Kelompok 1 penyusutan 4 tahun. Gimana Mas Ida? Oh, ini harus digini dulu nih. Kita baru jalan 2 tahun, kita revaluasi lain harganya naik, kita bisa menyusunkan 4 tahun lagi dan seterusnya ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kembali lagi terkait evaluasi aktiva tetap, kalau kita lihat dari sudut jangka pendek, tentunya selalu menjadi beban tambahan PPh final 10%. Tapi sebenarnya kita memulai manfaat tax saving untuk masa depan tadi ya, karena tadi pensutan tentunya akan bertambah. Jika pensutannya bertambah, maka profitnya akan turun, penghasilan pajaknya maksudnya, dan pajaknya tentunya akan berkurang. Nah, ini kurang lebih ini ketika perusahaan misalnya akan melakukan merger, akan melakukan spin-off, melakukan akuisisi, ini perlu nih Mbak Sida nih bagian atau tax planner-nya nih membuat suatu due diligence terkait perpajakan. Ini kita bayar sekarang 10%, tapi dalam 5 tahun ke depan kita akan ada penghematan. Maka silakan ditimbang-timbang apakah menggunakan full interest atau menggunakan metode adjustment. Ini dari sisi PPh-nya terkait tadi aspek ketika perusahaan melakukan restrukturisasi usaha. Nah, selain PPh masih ada lagi nggak? PPN saya. Ya, biar lengkap nih, nggak banyak nih. Baik ya. Nah, ketika ada proses tadi penggabungan usaha misalnya merger dan seterusnya, dan kalau tadi kita bahas aspek PPh-nya, tadi ada PPh final, ada pensutan dan seterusnya. Nah, terkait aspek PPh-nya, ini sebenarnya simpel ya, bahwa ketika yang melakukan merger nih misalnya perusahaan semula dan perusahaan baru atau entitas baru yang terbentuk misalnya, semuanya adalah pengusaha kena pajak, maka terkait pengalihan aktiva tetap ini bukan objek PPN atau tidak dikenai PPN. Jadi kembali lagi ya. Tapi kalau salah satu saja yang PKP, maka tentunya biaya transfer dari aktiva tetap ini menjadi atau dikenai PPN. Nah, ini dari segi PPN. Nah, aspek perpajakan lainnya juga tentunya akan menyertai jika jika ternyata aktiva yang dialihkan adalah tanah dan bangunan. Jadi kalau pihak menyerahkan tentang apa kalau tidak? Kalau kita menyerahkan tanah dan bangunan termasuk dalam proses pengembangan usaha, tentang PPh final pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, kalau kita bahas lebih detail lagi terkait pajak daerah yaitu PBHTB, ketika dalam proses merger tadi pihak yang menerima tadi tanah bangunan aset ya, khusus ya tanah bangunan juga tentang PPh. Nah, itu dia. Nah, kemudian sekali lagi juga ketika
perusahaan melakukan penggabungan usaha tadi syaratnya semua pihak terkait adalah PKP, maka ada pengalihan aset tadi tidak dikenai PPN. Nah, bagaimana jika perusahaan amal masing-masing punya pajak masukan nih yang belum dikreditkan, maka bisa dialihkan ya, bisa dipindahkan hak untuk penerimaan PM tadi ke entitas baru. Mungkin kurang lebih seperti itu. Itu tadi hanya pembahasan bagian kecil dari Per Ya, 8 2025. Ya, begitu kawan pajak, untuk pembahasan penggunaan nilai buku atas transaksi penggabungan, pengalihan, merger seperti itu ya Pak ya. Terkait restrukturisasi usaha. Masih banyak per-per baru yang telah terbit ya. Mungkin kalau kawan pajak ingin request, tolong dong bahas ini, boleh silahkan di WA atau disampaikan di Instagram atau YouTube kita. Kemudian akhir kata saya Prasida. Saya Arif. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di kelas perpajakan berikutnya. Jangan lupa follow dan like, subscribe untuk media sosial KPP Badora baik di Instagram maupun di YouTube. Kami pamit undur diri. Dan Assalamualaikum. sampai jumpa. Terima kasih. Sehat. Amin.